Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi dengan komparasi saham. Saham yang akan kita komparasikan ini adalah dua perusahaan provider jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia. Apalagi kalau bukan Telkom dan juga XL Axiata. Kita akan bahas sampai tuntas dari komparasi saham ini dan kita akan seru-seruan bareng. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama. Seperti video-video komparasi saham sebelumnya, kita adakan ketentuan-ketentuan dalam penilaian dan dalam melaksanakan games ini supaya ada aturan yang jelas ya Bapak Ibu ya. Dan yang pertama kita informasikan ada beberapa poin penilaian, tepatnya ada 6 poin penilaian yang masing-masing itu punya bobot nilai yang berbeda. Poin yang pertama itu seperti profil usaha, kita lihat dari pemilik usaha dan juga manajemennya, ini poinnya adalah 1. Poin penilaian yang kedua adalah dari market share, volume penjualan maupun revenue. Di posisi pasar ini poinnya 1 juga Bapak Ibu. Poin yang ketiga ini adalah prospek usaha. Ini kita lihat dari pertumbuhan revenue dan juga pertumbuhan laba. Poinnya lebih tinggi sedikit yaitu 1,5. Yang keempat adalah dari sisi kinerja keuangan. Di sini kita lihat dari rata-rata arus kas operasi bisnis dan juga rasio profitabilitasnya. Di sini poinnya 1,5. Dan aspek penilaian yang kelima adalah risiko keuangan. Kita lihat dari rasio likuiditas dan juga rasio solvabilitasnya. Ini poinnya 1. Dan yang terakhir yang keenam ini adalah harga dibandingkan dengan valuasi. Kita lihat dari sisi dividen yieldnya dan juga valuasi dibandingkan dengan harga sahamnya. Ini poin yang terbesar adalah 2. Nah, poin penilaian ini hanya kita berikan kepada yang menang pada aspek penilaian tersebut ya. Jadi kalau kalah ya nggak dapat poin walaupun sama-sama bagus. Contoh risiko keuangannya sama-sama rendah nih risikonya, tapi ada yang lebih bagus ya. Kita kasih poinnya yang menang ya, walaupun sama-sama bagus. Yang kedua, bobot nilai per aspek penilaian itu bisa berbeda karena dampaknya terhadap kinerja saham juga bisa berbeda Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi, apabila suatu emiten itu unggul di semua aspek, maka poin yang bisa dikumpulkan maksimal adalah 8 poin. Dan ini yang harus digarisbawahi, pemenang dalam kompetisi ini tuh belum tentu bagus, belum tentu layak untuk dikoleksi. Demikian juga yang kalah, belum tentu jelek atau nggak layak untuk dikoleksi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat analisis secara menyeluruh ya lebih baik melalui bedah emiten. Di sini kita hanya dalam tanda kutip bermain games, bermain permainan saja. Kita masuk ke aspek penilaian yang pertama yaitu profil usaha. Kita bandingkan dari Telkom dan juga XL. Pada TLKM pemegang saham terbesar yaitu adalah pemerintah negara Republik Indonesia yang menguasai kurang lebih 52,09% saham perusahaan. Sedangkan pada XL yang kemarin baru kita bahas juga, ini pemegang saham terbesarnya sampai saat ini adalah Axiata Investment SDN BHD yang mana ini menguasai 66,25% saham perusahaannya yang pada akhirnya merupakan Axiata Group Berhad yang mana secara mayoritas dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad. Ini adalah dana kekayaan negara yang dimiliki oleh pemerintah Malaysia. Sedangkan pada manajemennya kita lihat dari jumlah komisaris dan direktur ya, dan juga kemampuan utama yang dimiliki dari masing-masing komponen ya. Dan jumlah komisaris dan direksi dari TLKM ini sekitar 18 orang, 9 direktur dan 9 komisaris. Sedangkan pada XL ini jumlahnya 14 orang, ini sekitar 7 orang komisaris dan 7 orang direksi. Dan manajemen dari TLKM ini punya keunggulan dalam menjalankan transformasi digital, inovasi layanan, serta punya infrastruktur yang relatif kuat. Sedangkan pada manajemen XL ini punya keunggulan dalam menjalankan pendekatan konvergensi layanan, transformasi organisasi yang cepat dan adaptif, serta menerapkan pengembangan teknologi hijau. Nah, kalau kita rangkum nih, pemilik akhir dari TLKM itu adalah pemerintah Republik Indonesia ya. Sedangkan pada XL pada akhirnya dimiliki oleh pemerintah Malaysia melalui Axiata Group Berhad. Yang mana sehingga pada poin ini sebetulnya lebih dekat ke preferensi masing-masing investor. Tetapi kalau kita disuruh memilih, kita menilai untuk keberlangsungan bisnis yang lebih baik di masa depan, kami cenderung memilih manajemen dari TLKM. Jadi dengan ini TLKM poinnya 1 dan XL poinnya masih 0 Bapak Ibu. Masuk aspek penilaian kedua yaitu posisi pasar. Pada posisi pasar kami menilai posisi pasar itu dari rata-rata revenue dengan data yang ada dari tahun 2013 ya di sini. Dan data TLKM terbaru itu masih kuartal 3 2024. Sedangkan pada XL itu sudah full year 2024.
Rata-rata revenue dari TLKM ini sekitar 125,99 triliun rupiah. Posisi terbarunya sekitar 149,63 triliun rupiah. Sedangkan pada EXCL rata-ratanya itu sekitar 25,71 triliun rupiah per tahun, dan pada posisi terbaru itu sekitar 34,39 triliun rupiah. Ya dari sini sebenarnya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, TLKM punya rata-rata revenue yang jauh lebih besar dibandingkan EXCL. Pada estimasi 2024 pun pada TLKM itu juga lebih tinggi dibandingkan full year 2024 punyanya EXCL. Jadi TLKM layak mendapatkan 1 poin tambahan lagi sehingga poinnya 2 dan EXCL masih 0. Pertandingan baru saja dimulai tapi TLKM sudah punya 2 poin. Apakah EXCL bisa mengunggulinya? Kita bahas di aspek penilaian yang ketiga, yaitu prospek usahanya. Kami menilai prospek usaha itu dari rata-rata pertumbuhan revenue dan rata-rata pertumbuhan laba. Data terbaru dari TLKM ini 2024 kuartal 3 dan EXCL full year 2024 ya. Rata-rata pertumbuhan revenue dari TLKM ini sekitar 5,51% per tahun, sedangkan pada EXCL ini sekitar 4,47% per tahun. Ya, deket-deket ya Bapak Ibu ya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba bersihnya dari TLKM itu sekitar 4,71% per tahun, sedangkan pada EXCL itu lebih tinggi, yaitu sekitar 5,28% per tahun. Dari data yang ada, TLKM memiliki rata-rata pertumbuhan revenue yang lebih tinggi dibandingkan EXCL. Tetapi EXCL punya rata-rata pertumbuhan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan TLKM. Ya walaupun selisihnya itu nggak terlalu signifikan ya, mereka cenderung bisa berkompetisi, bisa kita kompetisikan lah rata-rata pertumbuhannya. Dan kami cenderung memberikan penekanan pada pertumbuhan laba bersih, jadi selamat EXCL mendapatkan 1,5 poin tambahan sehingga TLKM 2 dan EXCL 1,5. Masuk ke aspek penilaian berikutnya yaitu kinerja keuangan Bapak Ibu. Kami menilai kinerja keuangan itu dari rata-rata arus kas operasi bisnis, yaitu arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersihnya, serta kami juga menilai kinerja keuangan dari rata-rata rasio profitabilitas khususnya pada net profit margin dan juga return on equity. Kita bahas dulu dari sisi yang pertama, rata-rata arus kas operasi milik TLKM itu sekitar 53,68 triliun rupiah per tahun, sedangkan punya EXCL sekitar 11,32 triliun rupiah per tahun. Pada sisi arus kas operasi bersihnya milik TLKM itu sekitar 21,67 triliun rupiah per tahun, sedangkan pada EXCL ini sekitar 2,96 triliun rupiah per tahun. Pada sisi profitabilitasnya Bapak Ibu, rata-rata net profit margin dari TLKM ini sekitar 15,74%, sedangkan pada EXCL sekitar 1,04% saja. Dan pada return on equity milik TLKM sekitar 16,70% dan pada EXCL ini sekitar 1,21%. Artinya profitabilitas TLKM juga secara relatif lebih baik dibandingkan dengan EXCL. Pada aspek penilaian kinerja keuangan, kami rasa TLKM ini terbukti mampu mengungguli jauh dari EXCL baik dari arus kas operasi bisnis maupun rata-rata tingkat profitabilitasnya. Sehingga TLKM layak mendapatkan poin tambahan dan TLKM poinnya 3,5, EXCL masih 1,5 Bapak Ibu. Ya, jarak poinnya semakin jauh dan kita coba lihat pada aspek penilaian berikutnya yaitu risiko keuangan. Kami menilai risiko keuangan dari rata-rata rasio likuiditas khususnya dengan quick ratio dan rata-rata rasio solvabilitasnya. Rata-rata quick ratio pada TLKM ini sekitar 92,70% dengan tren cenderung mengalami perlemahan, sedangkan pada EXCL rata-ratanya sekitar 48,20% dengan tren yang sama yaitu cenderung mengalami pelemahan juga. Secara garis besar keduanya punya likuiditas yang sama-sama kurang bagus ya. Sedangkan pada rasio solvabilitasnya Bapak Ibu, kondisi solvabilitas terbaru pada TLKM ini jauh lebih baik dibandingkan dengan EXCL. Karena debt equity rasionya masih di bawah 100% dan operating profit dibanding dengan interest expensesnya di atas 3 ya. Sedangkan EXCL sendiri debt equity ratio di atas 100% dan operating profit dibagi dengan interest expenses ini di bawah 3. Kalau kita kategorikan risiko solvabilitas dari TLKM ini berada pada level yang moderat ke arah rendah risikonya, sedangkan pada EXCL berada pada level yang moderat ke arah tinggi. Ya, pada risiko keuangan ini juga kami rasa TLKM masih lebih baik dibandingkan dengan EXCL. Baik pada posisi likuiditas maupun pada posisi solvabilitasnya punya TLKM jauh lebih baik dibandingkan dengan EXCL sehingga TLKM layak mendapatkan poin tambahan yaitu 4,5 dan EXCL masih 1,5.
Ya secara hitung-hitungan sederhana sebenarnya TLKM sudah menang ya Bapak Ibu ya. Karena EXL kalau dapat 2 poin tambahan pun poinnya masih lebih rendah dibandingkan dengan TLKM. Tapi coba kita tuntaskan ya. Kita masuk ke aspek penilaian yang terakhir yaitu harga dan valuasi. Kita masuk dulu ke bagian dividennya karena kita akan menilai dari sisi dividen yield dan juga harga dibandingkan dengan valuasi. Rata-rata dividen yield dari TLKM ini sekitar 3,95% per tahun dan pada EXL ini hanya 0,85% per tahun. Sedangkan rata-rata dividen yield Aksen pada TLKM ini sekitar 6,41% per tahun. Sedangkan pada EXL ini hanya 0,5% per tahun. Pada sisi harga dibandingkan valuasi Bapak Ibu, di sini perlu diperhatikan bahwasannya kita menggunakan asumsi yang sama-sama moderat yang sudah kita adjust ya. Jadi TLKM dengan pendekatan moderat dan EXL juga dengan pendekatan moderat. Hasil perhitungan valuasi dari TLKM ini sekitar 2.584 sampai 4.251. Sedangkan harga terbarunya itu sekitar 2.560. Pada sisi EXL, kisaran perhitungan valuasinya itu sekitar 1.729 sampai 2.029 dengan data terbaru ya. Dan harga saham terbarunya itu sekitar Rp2.290 per lembar saham. Dan perlu digarisbawahi apabila terdapat perubahan asumsi yang digunakan, tentu hasil valuasinya juga bisa berbeda. Kalau dari data yang ada kita bisa ketahui bahwasanya harga saham TLKM ini sedikit di bawah valuasi bisnisnya, sedangkan pada EXL ini berada di atas valuasi bisnisnya. Pada aspek penilaian ini TLKM pun kami rasa juga lebih unggul dibandingkan EXL karena tingkat dividen dari TLKM juga lebih menarik. Dari sisi harga pun TLKM masih lebih baik dibandingkan EXL kalau dibandingkan dengan valuasi bisnisnya. Sehingga poinnya TLKM 6,5 dan EXL 1,5 ini sekaligus menjadi poin finalnya Bapak Ibu. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, EXL ini lebih menarik dari sisi pertumbuhan laba bersihnya jika dibandingkan dengan TLKM. Sedangkan TLKM ini lebih baik dibandingkan dengan EXL pada hampir semua aspek penilaian yang ada. Jadi dengan ini TLKM punya poin yang jauh mengungguli dari EXL. Selamat kita ucapkan kepada TLKM. Ya itu tadi diskusi kita mengenai komparasi saham TLKM dan juga EXL. Kami rasa TLKM bisa unggul dibandingkan dengan EXL, tetapi bagi holder EXL juga nggak perlu berkecil hati ataupun marah ya. Karena ini hanya permainan. Kalaupun Bapak Ibu yang punya saham EXL dan merasa yakin dengan analisisnya ya nggak masalah. Silahkan di hold, silahkan sesuai analisis masing-masing. Dan terima kasih pada Bapak Ibu sudah menonton video ini dan berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan channel ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.